Baiklah, perkenalkan nama saya Sharon Anerva Tarigan dengan NIM channel CN025040. Di sini saya akan memaparkan materi saya tentang penyusunan anggaran penjualan. Yang pertama itu, penyusunan anggaran penjualan merupakan perencanaan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan selama periode tertentu. Salah satu fungsi anggaran penjualan yaitu sebagai pedoman kerja agar perusahaan dapat menargetkan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan serta dapat membuat anggaran yang harus dikeluarkan sehingga proses koordinasi dan pengendalian laba dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai yang diharapkan. Anggaran penjualan juga mencangkup berbagai kategori seperti produksi, bahan baku, tenaga kerja, dan biaya yang saling terkait dan membentuk proyeksi laba rugi. Selanjutnya, dalam penyusunan anggaran penjualan, perusahaan biasanya mempertimbangkan faktor-faktor seperti yang pertama, target penjualan, biaya produksi dan operasional, investasi aset, strategi pemasaran, manajemen resiko. Dengan memiliki anggaran penjualan yang baik, perusahaan dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mengurangi biaya tidak perlu, meningkatkan efisiensi operasional, mencapai target keuangan. Jadi, penyusunan anggaran penjualan adalah kunci untuk memastikan bisnis berjalan lancar dan mencapai target. Dengan perencanaan yang baik, perusahaan dapat mengoptimalkan sumber daya, mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi. Selanjutnya, yaitu fungsi penyusunan anggaran penjualan. Penyusunan anggaran penjualan berfungsi sebagai pedoman kerja terstruktur, alat pengendalian biaya, dan sarana koordinasi aktivitas perusahaan untuk mencapai target laba. Anggaran ini membantu manajemen mengalokasikan sumber daya secara efisiensi, mengawasi kinerja, serta memproyeksi pendapatan dan beban sehari-hari, seperti bahan baku, gaji, dan utilitas. Tujuan paling utama dalam menyusun penganggaran penjualan ini adalah agar bisa merencanakan anggaran secara tepat pada periode yang akan datang. Selanjutnya terdapat fungsi penyusunan anggaran penjualan. Selain itu, penganggaran ini juga memiliki tujuan lain. Yang pertama adalah perencanaan pendapatan, pengendalian biaya, pengambilan keputusan, evaluasi kinerja, dan prediksi pasar. Selanjutnya adalah jenis-jenis. Anggaran penjualan bisa kita kelompokkan berdasarkan beberapa variabel tertentu, yang di dalamnya akan saling terintegrasi antara yang satu dengan yang lainnya. Berikut ini adalah beberapa jenis anggaran tersebut. Yang pertama adalah wilayah pemasaran. Anggaran penjualan ini dilakukan dengan membagi rencana penjualan berdasarkan target wilayah geografi tertentu. Yang kedua adalah kelompok konsumen. Rencana penganggaran penjualan juga bisa dikelompokkan berdasarkan kelompok yang ingin dijadikan target penjualan perusahaan. Yang ketiga adalah jenis produk. Dalam pengkelompokan ini, perusahaan bisa membagi target penjualan berdasarkan produk yang dihasilkan atau dijual oleh perusahaan tersebut. Yang keempat, kelompok wiraniaga. Dalam pengelompokan wiraniaga, maka perusahaan harus membuat rencana penjualan berdasarkan kelompok wiraniaga yang membagi target volume penjualan yang harus dicapai oleh tiap wiraniaga atau setiap tim yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Yang kelima adalah waktu terjadinya penjualan. Rencana membuat anggaran penjualan juga bisa dikelompokkan dengan berdasarkan target waktu yang ingin ditempuh oleh perusahaan. Selanjutnya, berikut ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan anggaran. Umumnya, ada beberapa hal yang wajib kita perhatikan ketika akan membuat anggaran penjualan. Pada kesempatan kali ini, kami menjelaskan beberapa menurut para ahli tentang yang harus diperhatikan dalam penyusunan anggaran. Yang pertama adalah Agus Ahyari. Menurut Agus Ahyari, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan saat menyusun anggaran. Hal tersebut adalah yang pertama, rincian jumlah dan juga jenis produk yang dijual oleh perusahaan. Yang kedua ada rincian daerah dilakukannya pemasaran. Yang kedua adalah Navarain. Navarain menjelaskan bahwa
Ada beberapa langkah yang harus diperhatikan dalam penyusunan anggaran, yaitu salah satunya yang pertama, mempertimbangkan faktor yang mampu mempengaruhi anggaran penjualan, dan yang kedua adalah menetapkan harga jual untuk produk tertentu dan pada wilayah tertentu. Anggaran penjualan baru bisa disusun dengan mempertimbangkan beberapa hal tersebut. Semakin jelas anggaran yang dibuat oleh perusahaan, maka akan semakin mudah juga bagi manajemen perusahaan dalam melakukan koordinasi dan pengawasan dalam aktivitas penjualannya. Selanjutnya ada metode utama dalam penyusunan anggaran penjualan. Yang pertama itu adalah pendekatan bottom up atau realistis dan berbasis lapangan. Yang kedua adalah pendekatan top down, cepat dan sesuai visi. Dan yang ketiga adalah pendekatan kombinasi, keseimbangan untuk akurasi maksimal. Selanjutnya terdapat langkah-langkah penyusunan anggaran penjualan. Yang pertama, tentukan periode dan tujuan yang jelas. Dan yang kedua, kumpulkan dan analisis data historis penjualan. Dan yang tiga, lakukan analisis pasar dan kompetitor. Dan yang keempat, pilih metode peramalan penjualan atau forecasting. Dan yang kelima, libatkan tim penjual dan departemen terkait. Yang keenam, susun draft anggaran berdasarkan komponen. Dan yang ketujuh, lakukan review, revisi, dan finalisasi. Baiklah, di sini juga ada tantangan umum pada penyusunan anggaran penjualan dan cara mengatasinya. Dalam menyusun anggaran, kita mungkin akan mendapatkan beberapa tantangan. Berikut adalah masalah umum dan solusi atau tantangan pada peramalan yang tidak akurat karena ketidakpastian pasar. Yang pertama adalah solusi. Gunakan beberapa skenario seperti optimis, pesimis, realistis, dan siapkan rencana selanjutnya atau kontingensi. Tantangannya kurangnya data historis yang handal, terutama untuk bisnis baru. Lalu solusinya, lakukan riset pasar yang mendalam, analisis dan gunakan data industri sebagai acuan. Selanjutnya, tantangannya adalah target yang tidak realistis dari manajemen. Solusinya, gunakan pendekatan kombinasi dan sajikan data dari lapangan untuk mendukung argumen saat berdiskusi dengan manajemen. Selanjutnya, tantangan dalam manajemen resiko. Manajemen resiko memiliki berbagai tantangan, seperti perubahan pasar yang cepat, keterbatasan data akurat, dan resistensi internal terhadap perubahan. Penerapan manajemen resiko menuntut perusahaan untuk lebih fleksibel, inovatif, dan konsisten karena tantangan-tantangan ini. Evaluasi resiko. Evaluasi resiko dilakukan untuk membandingkan resiko yang ada dengan standar atau kebijakan perusahaan yang telah ditetapkan. Proses ini menilai resiko untuk menentukan apakah resiko tersebut dapat diterima atau memerlukan pengelolaan lebih lanjut. Melalui evaluasi, perusahaan dapat membuat keputusan yang menyeimbangkan potensi manfaat dan ancaman. Selanjutnya, kesimpulannya yaitu penyusunan anggaran penjualan adalah langkah penting untuk meningkatkan kesuksesan penjualan perusahaan. Dengan membuat anggaran yang baik, perusahaan dapat mengetahui apa yang ingin dicapai dalam penjualan, mengatur sumber daya dengan lebih efektif, mengurangi biaya yang tidak perlu, dan meningkatkan efisiensi penjualan. Selain itu, penyusunan anggaran penjualan juga membantu perusahaan mengantisipasi resiko dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya, sehingga perusahaan dapat meningkatkan kemampuan untuk mencapai target penjualan dan mencapai kesuksesan jangka panjang. Baiklah, sekian video pemaparan materi saya tentang penyusunan anggaran penjualan. Saya akhiri, terima kasih.